Ya guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di video kali ini kita kedatangan TWS yang sangat menarik banget dari brand yang Immersive Tech. Ya, ini adalah Immersive Tech dari brand IT ya. Kalian bisa cari ini kalau kalian sering ke Urban Republic ya, banyak dijual di sana ya. Dan ini adalah salah satu TWS terbarunya mereka. Tunebudge True Wireless T52. Ya memang kalau kalian lihat sini ada merek thumb ya, stiker thumb, karena memang dia ini adalah support dari Era Jaya ya, garansinya resmi di Indonesia, jadi lu gak usah khawatir ya guys ya. So kita mulai sedikit the strong point ya dari TWS ini. Pertama, ENC Environmental Noise Cancellation, Bluetooth-nya sudah yang terbaru 5.3, dan yang paling gua gak sabar untuk cobain ada karena dia sudah support codec FLAC FLAC, jadi codec yang high res ya guys ya. So jadi kita mau coba unboxing aja. Tunebudge ini adalah manualnya ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk baca dan mencari tahu gimana cara pakai TWS ini gitu ya. Kartu garansi seperti gue bilang ya, dia sudah Era Jaya, garansinya TAM, dan artinya ini udah banyak nih klaim kota-kota pendukungnya. Jadi lu nggak usah khawatir untuk ini garansinya kemana ya? Ya kemana aja, banyak. Ini dari itu cadangan guys, ada dua ya, yang small dan large sepertinya, dan ini ada kabel USB Type C. Ini berat. Tadi juga gua gak nyangka bahwa ini materialnya gila, keren. Ini berapa gram ya, nanti kita cari tahu ya. Oh my god, ini tuh kayak apa ya? Atau pernah gak sih kayak jatuh cinta pada pandangan pertama? Dan ini dengan case-nya ya, ini benar-benar metal, elegan menurut gua, dan bentuknya dan desainnya sangat-sangat out of the box gitu ya, karena emang baru gua keluarin dari box. Ini metal guys, kayak korek, unik lah pokoknya ya, anti mainstream, gue suka. Dan ini ini kokoh banget, ini gue lempar-lempar, ini gue berani ini. Jadi kayak karena kecil banget, gue balik ke sini enak gitu loh. Dan kita tahu sih dari TWS sini gitu. Dan ini ada tombol ini kan, boom. Enak banget lagi, boom. Ini minimalis USB Type C, dan ini bisa berdiri. Coba di sini ya, boom. Oh nyala kan? Nah, ini dia USB Type C ya. Nah sekarang kita mau tes kekuatan dia untuk connect. Kita aktifin Bluetooth-nya, sudah aktif. Kita buka, boom. Kita keluarin yang kanan dulu, boom. Yang kiri, boom. Push. Cus. Di Android dulu ya. Langsung, cepet, seamless banget, boom. 70% di sini ada bahasanya. Ya, easy peasy, gampang banget ini connect-nya guys. Jadi yang warna grey ini TWS-nya warna black ya, jadi dia kayak dual tone gitu ya. Kita mau cek detailnya TWS-nya ya. Oke guys, ini adalah TWS-nya yang bagian kanan ya. Ini dia desainnya plastik ya, matte. Nah di sini plastik juga, jadi dual filling. Yang di sini yang glossy, touch control di sini, port magnetiknya di sini, dan juga ini ada lubang microphone apa tuning di sini ya. Ini simbol R karena ini sebelah yang kanan di sini. Jadi kalau yang case ini rasanya berat ya. Kalau yang ini malah ringan banget nih guys ya. Ini ada kayak tuningan di sini. Tuh. Ini air tipsnya, ini kayaknya ukuran M ya, lu bisa ganti-ganti. Dan ini adalah bagian silindernya. Ini bagian yang kanan, yang kiri. Boom. Mari kita mau coba feel-nya dulu. Boom. Feeling gue menggunakan TWS ini tentu ya nyaman, dan gue sangat senang sekali TWS model IM karena gue langsung merasakan kedap suara sekitar, dan ini di kuping gue tuh rasanya nancep ya, jadi kelihatannya kayak seamless gitu ya masuk ke dalam. Dan ini gue jamin kalau gue pakai tidur ini pasti bisa banget. Nah gue suka TWS model yang seperti ini karena bisa gue pakai tidur dan gak akan copot gitu ya. Tuh, ini cocok juga ya model kayak gitu, enak buat gue pakai lari ya, jalan-jalan buat olahraga. Ini enak model begini. Jadi yang menarik ya, untuk pause-nya itu harus lo touch and hold, jadi selama 2 detik touch and hold baru lepas. Dia itu baru play. Lagi gue mau play, mau pause tuh 2, 3. Oke, nah ini menarik ya, kenapa? Karena ini bisa mencegah lo untuk gak sengaja ketekan. Biasanya kalau TWS biasa ya, kayak lagi begini aja nih, kita lagi begini, itu pasti ketekan karena ke touch ya. Untuk next track ya, cukup 3 kali. 1, 2, 3, jangan pindah. Oke, 1, 2, 3, easy peasy, preview 1, 2, 3, ganti yang sebelah kiri ya. Yang kanan untuk next track, yang kiri 3 kali untuk next track, dan kalau 2 kali kita masuk ke voice assistant. 1, 2, open TikTok.
langsung open kalau kita mau buka TikTok ya. Nah sekarang kita langsung aja untuk tes delay-nya ya. Tadi udah touch control. Perfect ya, ini di Android, gue coba di delay test di sosial media, no delay, no issue. Ini biasanya kalau memang TWS yang biasa ya, ini ada sedikit delay biasa, tapi ini enggak. Kita mau coba untuk delay test yang real. Kalau di sini kelihatan memang setengah detik ya, kurang 400 milisecond. Sekali lagi. Ya, sekitar 0,5 detik delaynya ya. Terus gimana untuk kemampuan mikrofonnya? Oke guys, sekarang gue sedang cobain mikrofonnya dari Tunebuds T52 ya. Nah ini yang lo dengar adalah suara mikrofon dari si TWS ini dengan kondisi gue pakai secara standar di sini ya. Kita juga sini sedang rekam dengan format WAV ya, dengan aplikasi ASR Recorder ya profilnya, dan ini secara default nggak gue setting, cuma gue ganti profilnya ke WAV. Dan ini adalah suara bagian mikrofon yang sebelah kanan ketika gue deketin di depan mulut gue ya. Apakah di sini ada perbedaan dengan yang tadi pakai mode standar, dan kita mau coba balikin ke sebelah kiri. Sekarang pindah ke sebelah kiri. Nah inilah sebelah kiri ketika gue pakai. Wow, kalau di sini kelihatan banget jelas ya perbedaannya tadi yang bagian kanan dan kiri. Kalian bisa lihat di sini wave-nya itu benar-benar besar banget di sini ya dibandingkan dengan tadi yang sebelah kanan, dan mungkin kalau begini suaranya akan lebih besar ya. Tapi gue saat ini belum tahu kalian yang menilai ada perubahan suara atau enggak, dan bagaimana kualitas audio mikrofon dari ini. Nah ini adalah kembali ketika ini gue pasang secara default, dan menurut kalian gimana suaranya dibandingkan dengan mikrofon yang sedang gue pakai di sini dan dengan yang ini, apakah cukup jelas? Dan by the way di sebelah kiri gue nyalain kipas angin buat tahu noise cancellation-nya berfungsinya seperti apa, karena dia punya ENC ya, environment noise cancellation, yang harusnya sih bisa menangkap suara lebih bagus ya dengan ngeblokir noise ketika bertelepon. So komen di bawah. Nah sekarang yang paling penting adalah gue pengen cobain suara TWS ya, audio tune ya yang keluar dari TWS ini ketika pakai untuk dengerin musik. Yang pertama gue mau coba dengerin musik secara offline dengan power amp yang gue punya dengan default settingan bawaan standar ya. Kelihatan kodeknya yang aktif adalah AAC. Ini keren banget ya. 75 years later. Oh my god, jadi gue gak nyangka banget ya. Jadi pertama lagu Bon Iver Exile dengan Taylor Swift ya featuring. Lagunya bener-bener yang dua vokal yang berbeda, dan dia TWS ini bisa mendefinisikan suara laki dan Taylor Swift dengan sangat baik guys. Jadi suara ceweknya itu terdengar sangat enak, dan suara bassnya terdengar cukup pas dan lumayan intim. Jadi gue dengar TWS itu sekitar 70-80% ya. Jadi biasanya gue 70% ini ada sedikit gue naikin karena menurut gue powernya sedikit lebih kecil dari standar. Jadi biasanya gue 70, nah ini gue 80 gitu maksudnya. Suaranya sangat balance. Lagu kedua yang gue coba adalah lagunya As It Was. Gue pengen tahu suaranya langsung, gue coba yang lebih kompleks ya, band banyak instrumen musik, dan gue rasa ini separasinya sangat baik banget. Jadi gue bilang ini takjub ya, ini seperti TWS yang harganya jutaan ya guys. Terus gue coba dengerin lagunya Akustik kan. Nah Akustik ini jelas cukup strong point dari sini ya, karena definisi bassnya tidak terlalu besar kayak seperti band gitu ya. Jadi ekspektasi gue tuh 8 ya ngeliat dari case, dan ini gue bisa ngerubah 9 suaranya. Ini bukan TWS yang takjub, tapi ini tuh terasanya elegan. Jadi menurut gue ini hampir sangat renyah ya, ini cukup renyah. Karena gue kalau renyah banget tuh terlalu kering, gue gak begitu suka. Nah ini tuh pas gitu. Dan dia bassnya terasa cukup, tidak yang terlalu punchy ya. Jadi ini cukup dengan volume besar, maksimum sekalipun itu tidak mengganggu kualitas audionya menjadi lebih biasanya ya. Kalau kita TWS itu, kalau kita gedein ya, itu tuh cempreng. Ini enggak, ini takjub sih ya, di atas ekspektasi gue jujur nih. Wow, gue jadi pengen banget keep TWS ini sejujurnya nih. Karena ini salah satu TWS yang menurut gue unik dari rentang kualitas harga, tonasi, dan ini pure, clean. Dan gue tadi coba ke belakang ya, standar gue menggunakan TWS itu tidak putus-putus, masih bisa dengerin musik. Lagi-lagi takjub yang ketiga ya. Oke, gue jadi berkesimpulan setelah gue 1 jam menggunakan TWS ini untuk mencobain lagu-lagu semua yang gue suka di Spotify, ya, di iPhone, dan di Android ya. Strong point TWS ini yang bikin gue takjub ya. Pertama adalah case-nya. Ini gue benar-benar gak nyangka case itu berat, tapi gue bisa terima karena dia tipis, materialnya bagus, dan dia tuh jadi dingin gitu ya, tidak meninggalkan sidik jari juga ini gampang dibersihin. Ini bisa gue masukin di mana-mana, dan gue prefer suka yang kecil gitu ya.
250 mAh case-nya, dan dia punya 25 mAh pada tiap earbuds. Jadi 4 jam ini cukup lah kalau gue pribadi ya, untuk melalui gue misalnya untuk telepon ya, dengerin musik ya, untuk kegiatan daily sehari-hari. Kedua, ini berat, ini ringan. Itu lagi-lagi kombinasinya sangat menarik. Kalau ringan, dipakainya jadi nggak pegel, lu pakai lama-lama ini nggak akan sakit ya. Terus dia senang masuk ke dalam kuping gua, artinya gue bisa pakai tiduran, dan gue kejamin ini pakai helm masih bisa dengan sangat baik. Juga untuk pakai jogging, lari-lari tidak akan ada kendala sama sekali. Ini TWS yang untuk kegiatan olahraga ini sangat baik sekali gitu ya. Dan juga untuk malas-malasan, untuk Netflix and chill, ini sambil tiduran ini enak banget. Lalu kejutan yang selanjutnya adalah suaranya. Suaranya bagus, clear, separasinya sangat bagus, dan balance gitu maksud gue ya. Ini hampir seperti EM monitoring, tapi dia terasa ada bassnya gitu ya, dan ini sedikit lebih natural. So harganya berapa? Kalau gue lihat dari di Tokopedia official store-nya, itu ada di harga 600.000, dan dia juga punya garansi resminya sampai 18 bulan. Jadi worth banget sih. Dan by the way, link yang lebih murah lagi official store-nya, jadi lu boleh lihat link nanti di bawah gue sertakan ya, kalau lu penasaran. Nah mungkin kalau bicara downside-nya apa nih, kekurangannya apa dari TWS ini? Satu mungkin ANC ya. Terkadang tuh kalau gue denger musik yang TWS yang kualitasnya bagus ya, gue tuh kayak nyariin ANC-nya, karena gue ekspektasi itu harganya di atas 1 jutaan gitu ya. Tapi gue lagi inget, oh ya, back to the reality, ini udah ada ANC-nya gitu. Gue tetap bisa ngelupain ANC dengan kualitas seperti ini jujur nih, karena dia passive noise cancellation-nya bagus banget ya. Jadi ketika gue pakai ini, itu lumayan kendap. Nah saran gue, lu coba eartips ini ya, cari yang sesuai dengan selera lu, atau lu bisa pakai eartips kalian sendiri yang punya custom, atau misalnya Comfy kalian atau punya yang lain, silahkan coba cari-cari ya, karena kuping orang itu beda-beda ya. So ya, dia punya 2 warna ya, ini ada yang warna black dan ada yang warna grey ya. Silahkan pilih mana yang kalian suka gitu ya. Kalau gue pribadi ini sangat highly recommended. So segitu dulu review gue tentang TWS ini. Kalau ada hal lain yang lu pengen tanyain ya, lu komen aja di kolom komentar, nanti ada gue coba jawab, atau lu bisa cek gue di sosial media gue. Nah segitu dulu, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.